Bang, dipanggil papa ke ruangannya. Ucap Bumi langsung membuat yang lain menoleh ke arah langit yang duduk di atas karpet dengan tangan masih memegang stick PlayStation-nya. Ada apa? Tanya Melisa bingung. Sangat jarang suaminya itu memanggil anak-anak mereka ke ruang kerjanya jika tidak ada hal yang sangat serius. Enggak tahu, papa cuma bilang gitu ke kakak, sahut Bumi yang hanya mendapat perintah tanpa tahu alasannya. Ya udah, abang ke atas dulu, pamit Langit sambil bangun dari duduknya. Bang, Cahaya langsung menarik tangan Langit, seakan memohon untuk tetap tinggal. Abang gak buat kesalahan, jadi kalian gak perlu takut, ucapnya seakan menjawab rasa khawatir yang kini sedang dirasakan Melisa dan adik-adiknya. Setelah bangkit, langkahnya kini langsung menuju lantai atas ke sebuah ruangan paling pojok ujung apartemen milik kedua orang tua akadnya. Seperti biasanya, Langit akan menghabiskan hari Sabtu minggunya di sana masih sama seperti 15 tahun yang lalu. Tok tok tok. Dia mengetuk pintu berwarna putih itu dengan ketukan sedang. Takut, mengagetkan atau malah justru mengganggu Reza yang berada di dalam. Selepas makan malam, dia tidak kunjung lagi keluar menemui istri dan anak-anaknya. Masuk bang, sahut pria 3 anak itu. Ceklek. Langit menarik nafasnya lebih dulu, masih sungkan baginya jika harus hanya berdua dengan Reza, meski ayah angkatnya itu tidak pernah membedakan ia dengan adik-adiknya. Terbukti, sampai detik ini pun Langit, Air, Bumi, dan Cahaya masih satu sekolah yang sama. Menggunakan fasilitas yang sama, hanya uang saku yang berbeda. Langit mendapat lebih banyak dari si kembar karena penuhnya kegiatan di luar sekolah. Ada apa om? Tanya Langit lebih dulu. Tubuh tingginya itu sudah dapat tepat berdiri di balik meja kerja Reza. Duduk, ada yang mau om omongin sama abang? Pintanya mempersilahkan Langit untuk duduk. Sekarang hanya meja kaca yang memisahkan mereka. Pilih salah satunya. Reza tiba-tiba menyodorkan beberapa lembar brosur. Langit yang melihatnya langsung mengernyitkan dahinya. Apa ini om? Dengan ragu tangan kanan Langit meraih salah satu tumpukan kertas yang berserak di atas meja. Sebentar lagi kamu lulus. Pilihlah salah satu universitas yang kamu mau. Terserah, ucap Reza dengan tegas. Tapi om, pilih salah satu saja, sesukamu. Om akan turuti semua. Langit meletakkan kembali kertas brosur yang ia pegang tadi, menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia diam, bingung mau mengatakan apa. Apa bunda tahu? Tanyanya dengan nada bergetar. Belum, om belum bilang sama bunda. Kamu soal ini sih, nantilah menjelang tidur akan om bicarakan, ucap Reza. Kalau bunda izinin, abang akan pilih salah satunya. Reza tertawa kecil dan sepertinya dia akan kalah lagi kali ini. Kalau bunda izinin, kamu janji akan pilih salah satunya? Langit menganggukkan kepalanya dengan mantap. Matanya melirik lagi kertas brosur di atas meja kerja Reza. Apa abang bisa kuat kalau jauh dari adik juga bunda? Abang mau jadi orang sukses biar bunda sama om seneng. Tapi bukan berarti abang harus melangkah jauh ke luar negeri. Abang gak bisa tinggalin Cahaya. Abang gak sanggup gak ada kalian. Apa artinya langit tanpa cahaya? Mas Reza bahas apa sama abang? Kok gak bicara dulu sama aku? Tanya Melisa saat suaminya sudah mulai memeluknya di balik selimut. Abis hujan Ra, bikin anak yuk. Reza bukan menjawab, justru malah menggoda istrinya. Tangannya yang sudah merayap langsung ditepis Melisa. Mas Reza, apain abang ha? Reza mengeratkan pelukannya. Hawa dingin membuat ia ingin tenggelam bersama sang istri dalam kehangatan. Aku cuma minta abang buat pilih salah satu universitas terbaik. Kan dia mau lulus, Ra. Tinggal di hitungan bulan, jadi harus disiapin dari sekarang, jawab Reza yang langsung membuat Humairahnya tersenyum. Oh iya, aku gak inget dan gak kepikiran loh mas. Melisa tersenyum ke arah suaminya. Satu kecupan sekilas pun keduanya lakukan.
Iyalah, ngapain kamu pikirin abang? Kamu itu cuma harus mikirin aku. Tukasnya dengan memanyunkan bibirnya yang baru 5 detik tadi saling bersentuhan. Aku mikirin masa depannya, Mas. Itu semua urusan aku. Kamu gak perlu banyak berpikir. Pikirin aja tiap malam kita mau pakai gaya apa. Reza tertawa sambil menenggelamkan kepalanya di ceruk leher istrinya. Dia bersiap menerima cubitan atau pukulan dari istrinya itu. Kok gak mukul? Tanya Reza bingung karena tidak merasakan sakit di tubuhnya. Bosan, jawab Melisa santai. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita mulai sekarang. Dengan senyum menggoda, pria yang tidak bosannya menyentuh sang istri langsung bangkit hendak memulai aksinya naik-naik puncak gunung Himalaya, mengobrak-abrik hutan belantara yang menurutnya semakin menjadi candu. Di tengah aksi luar biasa yang menimbulkan kucuran keringat yang membanjiri tubuh keduanya, Melisa baru teringat dengan universitas mana yang ditawari Reza untuk putra angkatnya itu. Mas, Reza yang sedang fokus dengan belalai gajahnya dalam menjinakkan pawang hanya berdehem tanpa menjawab. Mas, abang mau kuliah di mana? Tanya Melisa lagi. Tangannya memegang erat bahu suaminya yang berada di atas tubuhnya. Inggris, Jerman, Amerika, Paris, Turki, yang paling dekat antara Singapura atau Malaysia. Brak. Melisa langsung mendorong tubuh suaminya dengan keras membuat Reza kaget dan hampir jatuh ke lantai. Tangannya yang merambat lampu tidur akhirnya pecah berantakan. Apa sih, Rah? Mas Reza bilang apa tadi? Tanya Melisa memastikan ucapan suaminya. Apa? Aku bilang apa? Tadi Inggris, Jerman, Amerika, Paris, Turki, Malaysia, dan Singapura apa? Tanya Melisa. Kan kamu yang tanya universitas yang aku pilihin buat abang. Mas Reza nyuruh abang kuliah ke luar negeri? Tanya Melisa menahan kesal. Iya, kenapa? Tanpa rasa berdosa telah membuat istrinya murka, ia justru balik bertanya. Mau misahin aku dari abang? Anak aku? Pekiknya tidak percaya. Mas Reza jahat. Melisa langsung menyambar selimutnya, berlalu ke kamar mandi meninggalkan suaminya yang masih berdiri polos tanpa apapun. Salah gue di mana? Gerutu Reza sambil menatap punggung istrinya yang menghilang dari balik pintu. Reza duduk di tepi ranjang dengan handuk melingkar melilit di pinggangnya. Menunggu Melisa keluar dari kamar mandi, sudah lebih dari 15 menit wanita itu tidak kunjung keluar. Ra, kamu lagi apa sih? Reza yang kesal akhirnya mengetuknya pintu kamar mandi. Sayang, buka dong. Pria yang belum mendapatkan tujuan dari aksinya itu pun merengut kesal. Kepalanya berdenyut menahan hasrat dan emosi. Rah, sayang, buka dong. Kita bicara lagi yuk. Pintanya masih setia berdiri berharap sang istri mau keluar. Ceklek. Melisa membuka pintu. Kedua tangannya kini sudah berada di pinggang rampingnya. Dengan berbalut piyama tidur, akhirnya dia melengos, meninggalkan suaminya yang masih berdiri dengan senyum lebar. Loh, kamu mau kemana? Reza mengejar Humairahnya yang sudah membuka pintu kamar mereka. Mas Reza berani pisahin aku sama abang mulai malam ini, bersiap untuk mengurus belalaian sendiri. Reza menatap punggung istrinya dengan sangat kesal, masuk ke dalam kamar mandi untuk mengadakan konser dadakan agar bisa bersolok karir, karena jika tidak begitu sudah bisa dipastikan esok ia akan bad mood seharian. Tega banget, udah kayak apa aja gue. Reza terus berusaha melepaskan apa yang belum ia dapatkan, meski rasanya lain, tapi mau tidak mau dia juga menikmatinya. Baik-baik ya cebong, kalian dibuang bukan pada tempatnya, mudah-mudahan enggak nyangkut di tempat yang aneh-aneh. Dia tertawa sendiri melihat para bibit cebongnya masuk ke dalam aliran pembuangan air di kamar mandi. Lo pilihan terakhir saat sang pawang menyegel kandangnya secara mendadak. Reza meletakkan kembali botol sabun yang menjadi teman terbaiknya saat mengalami drama macet tengah jalan. Males banget tidur sendiri, gumamnya saat meringsek ke tengah kasur yang berantakan. Dia meraih bantal guling yang tadi berserakan di lantai. Jika dulu ia akan
merengek meminta Melisa kembali ke kamar, tapi tidak untuk akhir-akhir ini. Anak-anak yang sudah besar sudah paham jika kedua orang tuanya memakai drama kejar-kejaran di luar kamar. "Mah, kok di sini?" Cahaya yang sudah terlelap harus kaget saat bergeliat di pelukan Melisa, wanita yang selalu menghangatkan tubuhnya. "Mau nemenin adek tidur? Boleh? Boleh banget, Mah." Si bungsu langsung berhambur memeluk mamanya dengan menenggelamkan kepalanya di dada Melisa. Wanita beranak 3 itu tidak bisa memejamkan matanya. Rasa gelisah dan takut dipisahkan dengan langit kini menyelimuti hatinya. 15 tahun menganggap langit seperti anaknya sendiri, menyayangi sepenuh hati, tidak membeda-bedakan dengan anak kandungnya sendiri. Bahkan saat Reza ingin mencari kedua orang tua langit, dia dengan tegas menolaknya. Melisa tidak siap jika langit melupakannya, apalagi harus berbagi kasih sayang dengan ibu kandungnya kelak. Egois. Ya, cintanya kepada langit memang Melisa seakan menutup matanya dari siapa langit yang sebenarnya. Anak kecil yang ia temukan di jalanan saat berumur 3 tahun kini menjadi sosok remaja dengan ratusan prestasi. Tubuh tinggi dan tampannya tentu menjadi rebutan para gadis, dan entah berapa kali dia harus menenangkan si bungsu karena rasa tak sukanya saat abang kesayangannya menjadi incaran di dalam maupun di luar sekolah. Dari yang menembak langit secara terang-terangan ataupun hanya menjadi pemuja rahasianya. Air dan bumilah yang biasanya menjadi jembatan pengirim salam atau hadiah untuk langit. Karena jika meminta kepada cahaya, gadis itu tidak akan tinggal diam. Biasanya langsung membuang apapun yang dititipkan kepadanya di hadapan langit. "Adek bisa kasih yang jauh lebih bagus. Abang gak butuh ini semua." Itulah yang selalu Cahaya teriakan di depan langit sambil menangis. "Abang memang gak butuh semua itu. Abang cuma butuh kamu yang selalu tersenyum buat abang. Jangan nangis lagi ya," jawab langit sambil memeluk Cahaya. Biasanya langsung bisa meredam emosi si bungsu. Bumi dan langit yang sudah duduk di meja makan hanya diam memperhatikan mama dan kakaknya menyiapkan sarapan pagi ini. Biasanya si sulung ikut memasak di dapur, bukan hal yang aneh lagi meski hanya membantu, tapi keahliannya merajang bumbu dan memainkan pisau sudah tidak bisa diragukan. "Mah, udah wangi belum?" tanya Air saat bumbu yang ia iris sudah dimasukkan ke dalam wajan di atas kompor. "Udah sayang, kamu masukin sayurnya," titah Melisa sambil merapikan piring di atas meja. Dia menoleh ke arah tangga karena Cahaya dan suaminya belum juga turun dari lantai atas. "Kak, Ade sama Papa udah bangun belum ih?" tanya Melisa pada Bumi yang dibalas gelengan kepala. "Coba aku lihat dulu mah," ucapnya. Namun belum sempat beranjak, suara gelak tawa sudah terdengar di tengah tangga. Anak dan papanya itu kini sudah muncul sebelum Bumi melihatnya. "Pagi mah, kakak, abang," sapa si bungsu dengan senyum cantiknya. "Pagi dek," sahut semuanya serentak. "Kok papa gak disapa?" tanya Reza. "Kan udah tadi di depan kamar dengan bonus cium di pipi kanan sama kiri," jawab Cahaya sambil menunjuk kedua pipi Reza. "Lupa." Kini semuanya sudah siap di meja makan untuk menikmati sarapan pagi sebelum memulai seluruh aktivitas di awal minggu. Hari yang paling menyebalkan bagi Air. "Hari ini gak ada bekal ya? Mama gak sempat bikin," ucapnya Risa setelah hidangan tandas tidak tersisa. "Sayurnya kakak yang masak ya?" tanya Cahaya merengut ke arah si sulung. "Iya, kenapa?" "Hanya ada 2 kemungkinan, yaitu enak banget sama enaknya pakai banget." "Hahaha," ucapnya dengan bangga. "Pedas banget," jawab Cahaya setelah meneguk susu untuk menetralkan rasa pedas di lidahnya. "Mana kakak tahu, kan nggak dicobain dulu." Air tetaplah Air. Dari semasa balita sampai remaja, dia masih tidak menyukai sayuran. Dia cukup memasaknya tanpa dicicipi, namun hebatnya selama ini tidak pernah ada yang protes dengan rasanya, walau dia hanya menakar sesuai apa yang dia tahu. "Lain kali dikurangi cabainya ya." Air hanya tersenyum lebar sampai terlihat semua deretan gigi putihnya.
Yuk berangkat, udah siang, ajak Bumi yang sudah lebih dulu berdiri. Anak kedua Reza itu selalu on time pada semua hal. Dia tidak suka menunggu dan ditunggu. Semuanya kini bangkit, termasuk Melisa yang sudah siap menerima pelukan dari keempat anak-anaknya. Hati-hati di jalan, jangan pada ribut ya. Kakak nih harus lihat-lihat jalan. Pesannya terutama untuk si sulung. Siap, Ma? Abang, jagain adik-adiknya ya. Langit mengiyakan sambil tersenyum. Pelukan hangat tak lupa juga dia berikan, karena butuh waktu 5 hari ke depan dia baru bisa memeluk bundanya lagi. Adek cukup duduk manis, ya cantik? Melisa hanya tak ingin terjadi sesuatu kepada putri kecilnya yang mudah lelah dan berakhir sesak nafas. Bu, jaga adik dan kakakmu. Kedua anaknya itu mengangguk paham. Melisa tidak pernah bosan mengucapkan semua itu sebelum mereka menuju tempat di mana semua ilmu dan pengalaman mereka dapatkan. Pesan buat aku apa? Goda Reza. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semua langsung terdiam sambil menatap ke arah Reza yang melongo saat mendengar ucapan istrinya. Papa puasa kok sarapannya banyak banget? Tanya Cahaya kebingungan. Puasa yang lain sayang, jawab Reza sambil mengusap tenggok lehernya. Ya udah cepet, ini hari Senin loh, kata Bumi yang berjalan lebih dulu, disusul Ai dan Cahaya yang sudah melingkarkan tangannya di lengan langit. Awas kamu ya, ancam Reza kepada Melisa. Wanita yang masih cantik itu melipat kedua tangannya seakan menantang suaminya yang mendengus kesal. Apa? Mas Reza mau protes? Awas kamu ya, kalau nanti sakit. Ejeknya sambil keluar dari apartemen. Ceklek. Apalagi? Tanya Melisa yang sudah membalikkan tubuhnya. Bilang aku cinta kamu masih boleh kan? Godanya yang hanya menyembulkan kepalanya di pintu yang kembali dibuka dengan senyum manis semanis martabak spesial. Itu gak akan bikin kamu bisa batalin puasanya, Mas Reza. Itu gak akan bikin kamu bisa batalin puasanya ya Mas Reza. Reza langsung memanyunkan bibirnya kemudian pergi menyusul keempat anaknya yang sudah menunggu di depan lift dengan sorot mata yang semuanya sama. Biasa aja dong liatinnya, ucap Reza tanpa rasa bersalah setelah membuat semua anaknya menunggu. Papa tuh ya, kalau mau godain mama di kamar aja sana, ucap Ai setelah semuanya masuk ke dalam lift. Kenapa? Tanya Reza. Kasian sama Bumi yang jomblo akut, kakak Ai yang langsung mendapat sorot tajam dari adiknya. Kakak Bumi banyak suka, tapi semua tolak. Kini si bungsu ikut menimpali. Iya tuh, padahal kata papa kita sebagai laki-laki itu gak boleh menyakiti perasaan perempuan, ucap Ai dengan senyum ejekannya. Tapi gak harus semua dipacarin juga kah? Sahut Reza yang tidak terima ajarannya justru disalahartikan si sulung. Alih-alih tidak ingin menyakiti, malah semua gadis yang menyukainya dipacari dalam waktu yang bersamaan. Sama aja Pak, elak Ai dengan menyembunyikan kepalanya di balik punggung langit. Ini doang nih yang setia, betah banget sama si bawel, rese yang super nyebelin, bisik Ai di telinga langit. Satu aja hampir tiap hari buat ngerayu biar gak nangis terus, saut Langis dengan berbisik juga membuat keduanya tertawa bersama. Ayo ngomongin adek ya, ojek Cahaya yang menangkap raut tak beres dari kakak juga abangnya. Kedua pria tampan itu hanya mengangkat kedua bahunya secara bersamaan. Reza mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sadar akan waktu yang sudah hampir masuk jam pelajaran anak-anaknya. Belajar yang rajin dan ingat semua pesan mama ya, ujar Reza setelah dia menghentikan mobilnya tepat di gerbang sekolah keempat buah hatinya. Siap bos, jawab Ai dengan tegas. Setelah memastikan semuanya masuk ke dalam area sekolah, Reza kembali melanjutkan perjalanannya menuju kantor di mana ia bekerja, deretan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Cahaya dan Bumi masuk lebih dulu ke dalam kelasnya. Keduanya berbeda kelas dengan Air,
atas saran para dewan guru saat ketiganya masuk kelas 3 sekolah dasar. Para guru yang menjadi wali kelas si kembar harus dibuat bingung dan kerepotan dengan nilai air dan bumi yang selalu sama dalam semua mata pelajaran. Keduanya saling berlomba menjadi yang terbaik dan terpintar di kelas. Sangat jarang nilai mereka berbeda selisih 1 ataupun 2. Jadi keputusan terbaik adalah memisahkan keduanya di kelas yang berbeda. Air yang baru sampai di kelas langsung melangkah menghampiri seseorang. "Lo ngapain?" tanya Air pada Agnes, kekasihnya untuk hari Rabu mendatang. "Nggak lihat aku ngapain," saut siswi cantik itu. "Haha, iya lo lagi duduk ngelamun mikirin gue ya," goda Air. "Iya, aku mikirin gimana caranya aku pindah kencan di hari Sabtu. Aku mau malam mingguan, Ay." "Udah untung dapat hari Rabu, lo mau gue tuker sama si Salsa jadi malam Jumat," kakaknya. "Enggak ah," Agnes mencapikkan bibirnya. Dan tidak lama Agnes pun tertawa. Candaan Air selalu bisa membuat moodnya kembali baik jika sedang gelisah. "Kenapa sih? Bahu gue nganggur nih kalau mau nyender," ucap Air menepuk bahu kanannya. "Nggak apa-apa, aku cuma lagi pusing sama permintaan papa," lirih Agnes. Dia malah menundukkan kepalanya. "Emang papa lo minta apa?" tanya Air. "Papa minta aku jadi pramugari." Kini Agnes menoleh ke arah Air. "Terus apa masalahnya? Jadi pramugari juga oke kan? Lo bisa jalan-jalan naik pesawat." Agnes menggelengkan kepalanya. "Kalau aku jadi pramugari, apa kamu mau jadi pilot?" Pertanyaan Agnes langsung dijawab gelak tawa oleh Air. "Ya ampun cantiknya Ay, lo tahu nggak kenapa pesawat bisa terbang?" tanya Air. "Enggak, itu tuh gue yang kembalin."